Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shendia Resta dengan rekan satu kelompok saya yaitu Rosi Fatihatul Umi. Di sini saya akan mempresentasikan soal UTS kami yaitu tentang proyek lapangan dengan mata kuliah aplikasi pengolahan data kuantitatif dan kualitatif dengan dosen pengampu Bapak Prianggo Karunia. Yang pertama dengan topik proyek analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah atau madrasah. Kami di sini mengambil sekolah SMK 1. Baik, tanpa berlama-lama saya akan membacakan pertama latar belakang dari belakang. Yang pertama, pendidikan memegang peranan penting dalam menghasilkan generasi muda yang cerdas dan berpikir kritis, yang memperoleh segala macam keterampilan yang baik, karena pendidikan tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat, berguna untuk meningkatkan kualitas diri. Oleh dari itu, kualitas pendidikan di Indonesia sangatlah penting, dan salah satu ukuran keberhasilannya adalah tingkat pembelajaran siswa di Indonesia. Sangatlah penting, dan salah satu ukuran keberhasilan adalah tingkat keberhasilan pembelajaran siswa. Pendidikan memiliki Islam peran penting dalam membentuk yang karakter dengan nilai-nilai dalam bentuk karakter dan nilai-nilai masyarakat muslim di Indonesia, dan sebuah negara yang berpotensi mengembangkan suku budaya, suku bangsa, dan agama. Oleh karena itu, berbagai tantangan dalam dunia pendidikan ini masih sering dijumpa. Salah satunya adalah rendahnya minat belajar. Adanya permasalahan ini penting untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah di sini berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan penelitian ini, yaitu apakah faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini, dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal terhadap minat belajar siswa dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian yang pertama berdasarkan judul penelitian di atas. Maksudnya di dalam penelitian ini, maka peneliti ini menggunakan pendekatan penelitian campuran, dalam bahasanya itu mixed method. Mixed method ini metode penelitian yang menggabungkan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam satu kegiatan penelitian secara terencana dan sistematis. Tujuannya ialah agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif, karena setiap pendekatan memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing. Lokasi dan subjek penelitian diambil yaitu di SMK 1 Bintang Barat, sebuah sekolah kejuruan yang berada di wilayah Kabupaten Bangka. Sekolah ini diambil subjek dalam penelitian ini adalah guru pendidikan agama Islam dan siswa kelas 12 SMK 1 Bintang Barat. Teknik pengumpulan datanya dalam penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu kuesioner, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data yang dipakai dalam studi melibatkan 2 metode, yaitu analisis kuantitatif yang dibantu oleh perangkat SPSS dan analisis kualitatif menggunakan pendekatan analisis tematik atau NVivo. Selanjutnya yang C, hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya. Bagian selanjutnya adalah hasil dan pembahasan uji statistik deskriptif. Yang pertama, berdasarkan hasil statistik deskriptif untuk 30 data, di sini terdapat karakteristik sentral atau nilai min berkisar 17,87 dan sampai dengan 19,17. Kemudian median
sekitar 18 dan sampai dengan 1950. Kemudian variabilitas data simpangan baku tertinggi pada X1 3,99 dan terendah pada X2 2,64. Kemudian varian terbesar X1 15,98 dan paling terkecil X pada X2 6,97. Nah, bentuk distribusi semua variabel miring ke kiri atau swag negatif, dan kemudian X2 memiliki distribusi paling runcing atau kurtosis 3947. Kesimpulannya adalah data menunjukkan variabilitas yang cukup tinggi dengan kecenderungan distribusi miring ke kiri. Kemudian uji validitas. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana butir-butir pernyataan dalam instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang hendak diteliti secara tepat. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan terhadap variabel Y, minat belajar siswa, X1, media pembelajaran, X2, motivasi belajar, dan X3, lingkungan belajar, dan X4, peran guru dengan jumlah responden sebanyak 30 siswa. Kemudian hasil pengujian validitas yang ditampilkan melalui output SPSS menunjukkan distribusi data yang valid untuk masing-masing variabel. Nah, seluruh variabel Y, X1, X2, X3, dan X4 menunjukkan jumlah data valid sebanyak 30 responden atau N30. Tanpa adanya data yang hilang, ini artinya bahwa seluruh responden mengisi tanpa ada pernyataan angket yang tidak diisi. Kemudian distribusi frekuensi menunjukkan variasi nilai yang masing-masing variabel dengan presentasi yang beragam. Misalnya pada variabel Y, nilai terbanyak pada skor 18 yang mana terdiri dari 23,3%, sedangkan pada variabel X1 skor yang paling sering muncul adalah 18 dan 19. Masing-masing adalah 20%. Pola yang sama juga terlihat pada variabel lainnya, di mana sebagian besar data terkonsentrasi pada rentang skor 18 sampai 20 yang menandakan kecenderungan jawaban responden berada pada kategori tinggi. Yang selanjutnya adalah karena seluruh data terisi lengkap dan telah melalui pengujian validitas dengan hasil yang dinyatakan valid, maka setiap item dalam kuesioner dapat digunakan untuk analisis selanjutnya, seperti uji reliabilitas dan uji regresi. Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian layak digunakan untuk masing-masing mengukur variabel yang telah ditetapkan. Kemudian uji reliabilitas. Kesimpulan utama yang kami dapatkan adalah instrumen penelitian dinyatakan reliable dengan nilai Cronbach alpha, yakni 0,753 yang melebihi batas minimum 0,70. Item terkuat di sini adalah X1 0,755 dan X4 0,760 memiliki korelasi item total sangat kuat dan menjadi pilar utama reliabilitas instrumen. Item cukup Y 0,356, kemudian X2 0,392 dan X3 0,395 memenuhi syarat minimum atau lebih besar dari 0,30, namun kurang optimal. Kemudian uji korelasi. Berdasarkan hasil uji korelasi dapat disimpulkan hubungan dengan variabel Y, X1 memiliki hubungan positif signifikan dengan Y. Korelasinya 0,425. Kemudian X4 memiliki hubungan positif mendekati signifikansi Y yang korelasinya 0,345. X2 dan X3 tidak memiliki hubungan signifikan dengan Y. Nah, peringatan multikulinearitas terdapat korelasi sangat kuat antara X1 dan dengan X4, yakni 0,776 berpotensi masalah multikulinearitas. Kemudian X4 dengan X2 0,607 berpotensi masalah multikulinearitas. Kemudian integritas temuan. Gambaran umum penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran atau mixed method untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa terhadap mata pelajaran PAI. Nah, data kuantitatif diperoleh melalui angket yang diisi oleh siswa, sementara data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara guru serta siswa. Analisis kuantitatif menunjukkan besaran pengaruh masing-masing faktor, sedangkan analisis kualitatif menjelaskan
memberikan penjelasan mendalam tentang bagaimana dan mengapa faktor-faktor tersebut berperan. Kemudian hasil kuantitatif. Pada faktor kompetensi dan metode mengajar guru atau tinggi signifikan P lebih kecil dari 0,05 atau faktor dominan. Kemudian lingkungan belajar, sekolah dan rumah signifikan berpengaruh, yakni keterangannya berpengaruh secara moderat. Kemudian dukungan orang tua, koefisien pengaruh signifikan mendorong motivasi intrinsik. Kemudian fasilitas belajar, media, buku, teknologi, yakni kurang signifikan atau berpengaruh kecil. Kemudian sikap dan persepsi siswa terhadap PAI, yaitu signifikan, yang mana dengan keterangan mempengaruhi minat internal. Dari hasil ini, kompetensi guru dan sikap siswa menjadi faktor paling dominan. Kemudian hasil kualitatif. Temuan, wawancara, dan observasi mengonfirmasikan hasil kuantitatif di atas, namun memberikan pemahaman yang lebih kontekstual. Beberapa temuan penting antara lain, guru yang interaktif dan inspiratif mampu menumbuhkan ketertarikan siswa pada PAI, terutama jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian kedua, pendekatan ceramah monoton membuat siswa lebih cepat bosan. Sementara penggunaan metode diskusi video dan permainan edukatif akan dapat meningkatkan minat siswa. Kemudian lingkungan keluarga yang religius dan mendukung turut memperkuat nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Kemudian siswa yang memiliki persepsi positif terhadap PAI, misalnya melihat sebagai bekal moral dan spiritual, menunjukkan minat belajar yang lebih tinggi daripada siswa yang lainnya. Kemudian fasilitas belajar seperti proyektor atau media digital memang membantu, namun bukan penentu utama dibanding peran guru. Kemudian integrasi dan perbandingan temuan. Hasil kuantitatif dan kualitatif menunjukkan konsistensi temuan utama, yaitu bahwa kompetensi dan strategi mengajar guru menjadi faktor paling berpengaruh terhadap minat belajar siswa PAI. Namun data kualitatif menambahkan dimensi baru yang tidak sepenuhnya terlihat dalam analisis statistik, yaitu peran keterlibatan emosional dan keteladanan guru sebagai faktor non-formal yang meningkatkan ketertarikan siswa. Kemudian motivasi religius, internal siswa, niat ibadah, dan pencarian makna menjadi pendorong intrinsik yang tidak bisa diukur secara angka tetapi tampak kuat dari wawancara. Demikian integrasi hasil menunjukkan bahwa peningkatan minat belajar PAI tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal seperti guru, lingkungan, dan fasilitas, tetapi juga ada faktor internal yaitu persepsi, nilai, religius, motivasi pribadi yang saling melengkapi. Sekian hasil penelitian yang kami lakukan. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.